Ya, selamat siang. Nama saya Nur Irwan Dimatianto dengan NIM 154110-1029. Sekali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya dengan judul Rancang Bangun Aplikasi Penilaian Kinerja dan Pemberian Reward pada Eresia Putri menggunakan metode 360 derajat dan Graphic Rating Scale. Nah, profil perusahaan Eresia Putri merupakan rumah sakit obstetri dan ginekologi yang berada di Jalan Arif Rahman Hakim 122. Rumah sakit ini berdiri sejak 9 September 1999. Eresia Putri ini membutuhkan SDM yang berkualitas. Dan sampai saat ini, SDM yang dimiliki sejumlah 179 yang dimana terdiri dari 25 tenaga medis, dokter, 68 tenaga medis, paramedis, dan 86 tenaga non-medis. Yang terbelakang yaitu Eresia Putri juga melakukan penilaian kinerja untuk dapat digunakan memantau perkembangan suatu organisasi dengan melalui penilaian kinerja dapat dilihat kinerja organisasi yang dijalankan oleh SDM. Untuk saat ini, Eresia Putri melakukan penilaian kinerja karyawan masih melakukan perhitungan dengan dokumen yang sudah ada di kriteria penilaian setiap masing-masing instalasi sebagai evaluasi penilaian kinerja perusahaan. Ya, berikut adalah permasalahan saat ini yang ada di Eresia Putri. Yang pertama yaitu Direktur Utama dan HRD masih kesulitan untuk melakukan perekapan penilaian kinerja karyawan karena kurang adanya pengkategorian karyawan, sehingga tampaknya pemberian reward untuk karyawan terbaik membutuhkan waktu 1 bulan untuk menentukan karyawan terbaik di setiap bagian yang akan dibagikan. Yang kedua, tidak bisa mengukur karyawan terbaik maupun penurunan kinerja karena tidak ada alat rekap penilaian menyimpan data secara sistem. Yang akhirnya tampaknya yaitu performa kinerja karyawan tidak dapat diketahui karena tidak adanya rekap alat penilaian kinerja karyawan, sehingga karyawan tersebut tidak bisa mengevaluasi kinerja masing-masing. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang dapat diuraikan di atas, maka rumusan dalam tugas akhir ini adalah merancang bangun aplikasi penilaian kinerja dan pemberian reward pada Eresia Putri dengan menggunakan metode Graphic Rating Scale dan 360 derajat. Batasan masalah saat ini adalah pengguna akhir aplikasi yang akan dirancang antara pihak penilai yaitu HRD perusahaan. Sistem perhitungan sesuai dengan ketentuan yang ada di Eresia Putri. Aplikasi ini dapat menginformasikan kepada pengguna mengenai laporan penilai kinerja karyawan untuk mendukung penentuan performa kinerja terhadap karyawan. Yang keempat, aplikasi ini terdapat 4 user yaitu HRD, kepala instalasi, karyawan, dan wakil direktur medis. Manfaat dari aplikasi ini yaitu yang pertama, mempermudah membuat laporan penilaian kinerja karyawan secara bulanan atau tahunan. Yang kedua, mengurangi resiko kehilangan data laporan penilaian kinerja karyawan. Dapat mengetahui nilai karyawan terbaik secara bulanan atau tahunan. Yang terakhir, setiap karyawan dapat memberikan penilaian kinerja terhadap rekan karyawannya yang sesuai dengan bidangnya. Metode penelitian menurut Pressman, saya menggunakan metode SDLC yang dimana metode ini klasik yang bersifat sistematis dalam membangun software. Dalam model ini sebenarnya linear sequential model atau juga disebut classic life cycle atau metode waterfall. Berikut adalah SDLC yang pada rancang bangun tugas akhir saya. Yang pertama, communication tentang penilaian kinerja yang dilakukan saat ini. Belum ada berlakunya penghargaan atau reward buat karyawan ataupun instalasi terbaik saat ini. Wawancara. HRD memberikan form penilaian kinerja kepada kepala instalasi. Analisis kebutuhan pengguna dilakukan untuk mengetahui kebutuhan pengguna dalam proses penilaian kinerja. Analisis kebutuhan fungsional yaitu dari hasil observasi, wawancara, identifikasi permasalahan, identifikasi pengguna, dan identifikasi data, maka dapat dilakukan identifikasi kebutuhan fungsional untuk sistem perangkat lunak yang akan dibuat. Analisis kebutuhan non-fungsional yaitu analisis non-fungsional bertujuan untuk mengetahui kebutuhan di luar fungsional yang harus tersedia dalam perangkat lunak yang akan dibangun. Modeling. Pada proses modeling ini menerjemahkan syarat kebutuhan ke sebuah perancangan perangkat lunak yang dapat diperkirakan sebelum coding. Berikut saya akan menemukan aplikasi. Berikut kita akan login sebagai HRD dulu. HRD ini ada tampilan master, instansi, kepala, karyawan, data pendukung, periode,
kriteria 360, kategori KRS, grafik redaksi 360 derajat, laporan penilaian, laporan KRS, dan laporan 360 derajat. Yang dimana instansi kita akan memasukkan nama instansi yang ada di RSA Putri, dan berikut contohnya yang sudah saya inputkan. Ya, form kelola kepala instalasi, yang dimana form ini untuk mengisi nama atau alias biodata diri kepala instansi. Ya, setelah disimpan akan data tersimpan akun tersebut akan aktif. Sebagai berikut contohnya. Karyawan pun juga sama, yang dimana ada form kelola atau biodata diri untuk karyawan. Setelah disimpan, berikut adalah contoh data-data yang telah dibuat. Berikut data pendukung, yang dimana data pendukung ini untuk data yang untuk sebagai pendukung penilaian, yang dimana sebagai absensi ataupun mengikuti kegiatan di luar rumah sakit. Nah, setelah berhasil disimpan, berikut datanya. Berikut periode. Periode ini yang dimana ada tanggal mulai hingga tanggal selesai, dan dengan jangkanya yaitu 6 bulan. Dan ada statusnya, yang dimana berjalan data berjalan. Setelah disimpan, bisa dilihat di bawah contoh ini, yaitu ada periode 1 yang dimulai bulan Januari bulan 1 hingga bulan Juni tanggal 30, dan statusnya tidak berjalan karena sudah tidak pada bulannya. Yang berikut periode 2 tahun 2020, di mana tanggal mulai bulan Juli tanggal 1 hingga bulan Desember tanggal 31, dan statusnya berjalan. Ya, form kelola kriteria kategori, yang dimana nama kriteria yaitu tadi yang dari kepala instansi dan karyawan, yang dimana bobotnya dalam persenan yang tidak boleh melebihi dari 100%. Berikut contohnya. Apabila melebihi 100% akan ada notif seperti ini. Ya, seperti itu ya. Dengan contoh yang telah dibuat, yaitu kepala dengan bobot 60, supervisor 20, dan staff 20. Berikut kategori KRS. Sama dengan 360, akan tetapi format ini dari pihak rumah sakitnya. Sama juga tidak boleh melebihi 100%. Yang ini sudah cukup pas 100%. Berikut form komponen KRS-nya, yang dimana KRS ini adalah format penilaian dari pihak rumah sakitnya. Bisa dilihat ya. Nah, seperti ini. Berikut 360 derajat. Sama juga, yang dimana formnya menyesuaikan dari pihak rumah sakit, karena 360 itu penilaiannya dengan format yang sama, akan tapi semua karyawan bisa menilai sesuai dengan instalasinya. Berikut laporan penilaian. Bisa dilihat periode penilaiannya. Laporan KRS, yang dimana itu kita bisa mengetahui nilai masing-masing dari yang sebelum digabung oleh KRS dan 360-nya. Nah, seperti ini untuk periode 1. Nah, bisa dilihat ya. Nah, berikut 360-nya. Ini belum dinilai. Nah, berikut kita akan login sebagai kepala instansi. Nah, berikut dimana data pendukung bisa dilihat yang telah diupload oleh HD. Kepala instansi hanya perlu menginputnya saja. Bisa dilihat isinya yang saya maksud tadi, yaitu nama kegiatan dan absensi terlambatan, total keterlambatan, penilaian KRS. Nah, kita berikut akan menilai. Oh, ini sudah dinilai. Kita cek yang belum ya. Nah, ini ditolak.
Kenapa? Mungkin ada kesalahan ataupun nilainya perlu diperbaiki. Saya nanti akan menjelaskan kenapa ini ditolak ya. Kita coba upload dulu ya, input nilai dulu. Nah, bisa dilihat. Nah, tolak, ada statusnya. Nah, ini ada approvalnya. Berikut nilai 360-nya ya. Oh, ini yang sudah. Kita cek yang belum ya. Berikut kita akan menilai karyawan yang dengan menggunakan GRS. Ini saya akan menjelaskan ya. Berikut saya akan menginputkan dulu. Berikut adalah penilaian di kanan dulunya. Berikut adalah laporan penilaiannya. Ini akan detail nilai karyawannya yang menggunakan GRS. Ini adalah 360-nya. Ini karena baru biasanya, jadi karyawannya tidak dinilai. Seperti ini bisa dilihat, ya bisa dilihat contohnya. Saya akan yang semisal produk dan ya seperti ini bisa dilihat ya. Berikut adalah kita akan login sebagai wakil direktur medisnya. Nah, saya akan menjelaskan yang tadi yang berwarna kuning kenapa tolak ya, bisa dilihat ya, ini ya karena ada ditolak ya. Kita tolak dulu, tapi pilih yang terbesar ya. Bisa dilihat. Nah, nanti nilainya akan muncul di kepala instalasi dan juga di akunnya karyawan tersebut. Nah, bisa dilihat, kita cek dulu ya di approval. Ya, bisa dilihat ya yang tadi. Nah, yang diterima adalah yang ini. Kita akan login sebagai karyawannya. Nah, nilai akan muncul. Ini adalah total keseluruhan dari nilai GRS dan 360 derajat. Karyawan dapat menilai karyawannya atau dirinya sendiri juga. Ini adalah laporan penilaiannya karyawan masing diri sendiri. Ini karena masih baru juga ya. Ini total keseluruhannya. Berikut ini adalah karyawan dirinya sendiri. Yang tadi itu adalah penilaian rekannya. Yang pertama tadi ya. Yang ini dirinya sendiri. Bisa dilihat ya, nambah ya. Berikut ini ada hasilnya yang tadi telah dinilai oleh karyawan pertama tersebut dan nambah juga. Jadi seperti itu. Kesimpulannya yaitu website ini dapat melakukan penilaian karyawan dan mempersingkat waktu penilaian. Yang kedua, website ini memberikan seluruh informasi penilaian secara detail baik dari segi kepala instalasi maupun karyawan juga. Yang ketiga, aplikasi ini dapat mengurangi penundaan waktu untuk melakukan penilaian. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya Irwandi. Saya akhiri seminar tugas akhir terbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.